Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kijo Drono Channel. Pemirsa, di edisi kali ini Kijo Drono ingin menyampaikan tentang hikmah di balik kejadian yang luar biasa, yakni kebakaran yang terjadi di negara bagian California, Amerika Serikat, yang begitu menarik perhatian dunia. Selamat menyimak dan mengikuti kajian hikmah dari kejadian kebakaran di Amerika Serikat bersama saya Kijo Drono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kijo Drono Channel. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di channel saya Kijo Drono. Pemirsa, ini saya menggunakan akun saya ini untuk live yang kedua, karena ini mungkin baru ya. Yang satunya ada, cuman saya pakai yang ini ya, di HP yang satunya ya. Tema pagi ini saya ingin menyampaikan lah semacam pandangan gitu ya, tentang hikmah di balik musibah. Bisa dikatakan musibah, juga bisa dikatakan sebagai laknat atau kemarahan Tuhan untuk manusia, juga bisa, yakni adanya kebakaran yang melanda Amerika di negara bagian Los Angeles ya. Kebakaran yang menurut saya suatu yang gimana ya, yang sangat dahsyat, namun juga ada keanehan-keanehan gitu ya. Ada yang di luar kayak gak masuk akal gitu loh. Ya ini cuman pandangan orang awam. Maksudnya begini, kalau tidak salah informasi yang saya terima, bahwa di Los Angeles, California saat ini adalah musim dingin ya, musim dingin. Artinya kalau secara suhu dan sebagainya, ini kan mestinya kalau terjadi ada kebakaran itu tidak sedahsyat itu gitu loh. Ada sesuatu yang agak berbeda gitu ya. Kalau orang yang mungkin beralasan dengan asumsi itu sebuah laknat ya, bisa saja. Karena saya juga melihat ada sebuah konten. Nah ini hoax atau bukan saya juga belum tahu. Ada seorang yang naik pesawat gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang bergabung di live saya ini juga melihatnya. Jadi ketika dia melintasi di dekat kawasan Los Angeles yang terbakar itu, California itu, ada, kalau bahasa kita di Indonesia terutama di pedesaan itu ada istilah bangaspati, bola api yang berjalan di tengah malam. Cuman kalau yang di Indonesia bangaspati itu biasanya adalah kiriman orang-orang paranormal, dukun gitu ya, yang isinya itu santet dan itu, atau sesuatu yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau itu bola api ya, itu enggak tahu apakah itu editan atau enggak. Yang jelas tampak di sana ada bola-bola api yang berseliweran di atasnya kota California itu ya, sehingga menimbulkan atau sebagai mungkin salah satu penyebab. Tapi saya juga nggak tahu ini mungkin hoax atau bukan. Tapi anehnya itu ya tadi, itu di musim dingin tapi kemudian terjadi kebakaran yang sangat luar biasa berhari-hari, kemudian ribuan hektar ya, luasnya itu sampai luas sekali gitu ya. Yang terakhir tadi saya lihat di televisi
sekitar 11.000 kalau nggak salah, 11.000 sampai 12.000 rumah itu hangus terbakar. Dan juga di situ yang terbakar ternyata banyak juga, diantaranya adalah rumah-rumah para selebritis, para orang-orang ternama di Amerika. Karena memang menurut informasi, California ini salah satu negara bagian dengan entertainment termahal di Amerika. Artinya memang salah satu tempat yang begitu menarik perhatian bagi masyarakat luas. Ya, tidak hanya di Amerika, bahkan orang luar negeri juga banyak yang investasi properti di kawasan situ, karena memang di situ ada Hollywood. Ya, kita tahulah Hollywood ya. Hollywood itu sebagai pusat perfilman internasional ya. Kemudian memang di situ banyak artis-artis kelas dunia yang kemudian menetap di mana itu, Malibu ya. Di situ juga, di kawasan situ juga, yang kemarin saya baca juga, saya simak di berbagai medsos, itu banyak sekali rumah-rumah artis dengan nilai yang fantastis ya. Jadi satu rumah itu ada yang sampai 30 juta dolar harganya itu. 30 juta US dollar itu berapa itu? Ada yang 4,8 juta US dollar ya. Kalau mungkin dirupiahkan ya, yaitu ratusan triliun sampai ratusan miliar sampai triliun gitu. Ya, rumah-rumah yang itu yang hangus terbakar dari kawasan artis dan orang-orang terkenal, orang kaya lah gitu. Ya, ini perlu kita ambil hikmahnya. Apalagi kalau yang santer juga kita dengar bahwa sebelum peristiwa kebakaran itu, Donald Trump presiden terpilih yang akan dilantik 20 Februari nanti. Ya, Februari ya, 20 Februari informasinya. Itu menyatakan bahwa kalau sampai saya dilantik gitu ya, tanggal 20 Februari ya, itu kalau nggak salah bahasanya Hamas tidak mau melepaskan sandera Israel gitu ya, maka ingat itu Amerika akan membumi hanguskan, akan membuat neraka di kawasan sana. Itu kan pernyataannya Donald Trump. Tapi ya tidak tahu apakah ini memang jawaban dari yang di atas ya, itu soal lain ya. Tapi yang jelas kemudian terjadi kebakaran yang sangat dahsyat, yang kerugiannya ternyata sampai tadi pagi saya lihat itu hampir 2.500 triliun. Masya Allah. Jadi anggarannya ya, atau uang yang diperkirakan habis gara-gara kebakaran yang melanda negara bagian California ini, informasi terakhir hampir 2.500 triliun kerugiannya. Ya, bisa kita bayangkan ya, anggaran negara kita Indonesia saja mungkin dalam 1 tahun ya, mungkin sekitar itu gitu ya. Nah, 2.000 itu untuk membangun lagi juga luar biasa besar. Jadi ini sebuah kejadian yang menurut saya ada hikmah. Yang pertama, manusia memang tidak boleh sombong. Udah itu, manusia jangan berlaku sombong, dan itu sudah diingatkan. Kalau saya selaku seorang muslim ya sangat yakin bahwa memang kita ini nggak perlu sombong, nggak boleh sombong, karena sebenarnya yang seandainya pun berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha segala-galanya. Sedangkan manusia ini sehebat apapun ya, sekaya apapun, akhirnya juga mati.
Artinya kalau kita ini mati, artinya bukan bakok tapi fana. Berarti kita lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Sehingga kalau kita kemudian sombong, ya, maka kesombongan itu sesuatu yang secara agama memang sangat dibenci oleh Sang Khalik, dan kesombongan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau orang-orang di mungkin yang saudara kita yang beragama Hindu mengenal adanya karma lah. Kalau kita ya istilahnya ya balasan atas apa yang kita perbuat. Ketika kita menuai sesuatu yang baik, maka insya Allah kita menanam sesuatu yang baik, maka kita akan menyemai, akan memanen. Masya Allah, kalau kita menyemai sesuatu yang baik, maka kita akan memanen sesuatu yang lebih baik insya Allah. Maka dalam konsep kita, agama saya, la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabi lasadid. Kalau kita ini mau bersyukur dengan apa yang kita terima, maka Allah akan melipat gandakan. Kalau kita bersyukur atas rezekinya dari Allah, berarti insya Allah rezeki kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan barang siapa yang atau ditambah-tambah oleh Allah. Tapi kalau yang kufur, tidak mau bersyukur, ingatlah bahwa azab Allah amatlah pedih. Artinya itu, kalau kita tidak mau bersyukur, itulah namanya kesombongan ya. Jadi ini pesan yang menurut saya luar biasa. Jadi janganlah kita berlaku sombong di muka bumi ini. Jangan menganggap bahwa diri kita ini lebih baik dari yang lain. Kita ini sama-sama hamba Allah, hamba-hamba Tuhan ya. Kalau di agama saudara kita di non muslim itu, di Nasrani mungkin sebagai pengabdi gembala itu ya. Kalau kita ini hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah. Jadi karena sama hambanya, maka tidak ada yang lebih mulia di antara kita. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan kita secara fisik secara ini, tapi ketakwaan kita. Ini kalau konsep kita kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kejadian yang sangat luar biasa di Amerika ini harus kita ambil hikmah. Yang pertama adalah kita jangan sombong, sebagaimana sudah diungkapkan siapa tadi itu, presiden terpilih itu ya, yang memang ya seperti itu orangnya. Itu hanya Allah lah yang bisa menjawab. Kalau kita mungkin secara kemanusiaan, karena mereka adalah negara didaya, mungkin kalau diingatkan itu nggak bisa. Tapi kalau sudah ditegur oleh Tuhannya, mudah-mudahan mereka menyadarinya. Dan ada beberapa orang-orang besar di Amerika, ketika kemudian melihat rumahnya habis terbakar, itu ternyata juga nangis juga. Bahkan informasinya itu diantaranya adalah yang mendukung istilahnya itu pembasmian etnis, boleh ngarani, lupa saya namanya. Jadi dia mendukung programnya Israel untuk genosida ya, menghabiskan orang Palestina. Nah ini Donald Trump termasuk diantaranya. Maka Tuhan insya Allah yang akan membalasnya ya, jadi itu. Karena kalau kita sama manusia nampaknya ya mereka negara besar, negara dikuasa ya, monggo lah. Tapi kalau sudah urusannya dengan Tuhan, kita harus yakin bahwa semua itu pasti akan dibalas tanpa kita sadari, tanpa senjata, tanpa apa-apa, tiba-tiba habis saja gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kita harus benar-benar bersahabat dengan lingkungan kita. Alam, kalau kita perlakukan dengan baik, insya Allah alam juga akan berbaik-baik dengan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena bumi, hutan, lautan, air itu sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Tuhan. Dan sekali lagi kita sebagai orang yang beriman, mereka itu juga beristighfar, mereka itu juga mengagungkan asma Allah, cuma kita tidak tahu saja.
Maka ketika kita berbaik-baik dengan alam, dengan gunung-gunung yang ada di sekitar kita, kita tanami, kemudian kita jaga air yang ada di bumi kita ini, jangan terlalu dieksploitasi yang berlebihan, ya. Kekayaan alam yang di dalamnya seperti minyak bumi, nikel, dan lain-lain. Karena itu memang itu diperuntukkan untuk kita, memang. Cuman kita harus bisa merawatnya dengan baik, memperlakukannya dengan baik. Dan itu tidak hanya untuk generasi kita, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Sehingga bumi ini masih tetap lestari. Selain kita menjaga secara harfiah, ya, secara fisik, kita juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap langkah perbuatan kita itu adalah dalam bimbingan dan petunjuk dari Sang Khalik, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Segala-galanya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling mulia. Ini harus benar-benar kita jaga kesempurnaan dan kemuliaan kita ini. Mulut yang diberikan Allah kepada kita, Tuhan kepada kita, kita manfaatkan untuk melafadzkan, mengucapkan hal-hal yang baik. Kalau secara internal kita selaku umat muslim, kita manfaatkan untuk banyak beristighfar, untuk banyak membaca Al-Quran, ya, dan juga untuk ucapan-ucapan yang penuh hikmah, bukan untuk kata-kata yang kotor, kata-kata yang membuat orang lain terhina, kata-kata yang bisa membuat orang lain sakit hati, kata-kata yang bisa istilahnya membuat kekacauan. Nah ini, dan kita bisa menyaksikan kan sekarang orang-orang besar yang kita anggap besar, maksud saya yang nggak tahu sebenarnya, tapi ya karena dia atas nama rakyat biasanya ngomongnya itu, keluar dari mulut ini sering perkataan bisa menjadikan suasana yang tidak nyaman, perpecahan. Nah ini berarti kita kurang mensyukuri, bahkan tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa lisan ini. Mata kita manfaatkan untuk melihat hal-hal yang baik, ciptaan Tuhan, ya, alam semesta, keindahan, itu bahkan dalam Islam sendiri boleh kita ini memandang seperti misalkan wanita yang cantik, tetapi ya sekedarnya saja kemudian kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Itu aja, jangan diterus-teruskan, nanti malah berbahaya. Itu menimbulkan syahwat atau nafsu. Artinya apa? Memanfaatkan mata untuk melihat, kemudian mensyukuri, masya Allah, luar biasa ciptaan Tuhan, begitu indah, begitu luar biasa. Kemudian sekali lagi, setelah kita mensyukuri, kemudian kita bagaimana agar nikmat yang Allah berikan pada kita berupa alam yang indah ini tetap terjaga dengan baik. Alam lestari, air lestari, sehingga harapan kita tidak terjadi bencana alam, termasuk diantaranya seperti yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat itu. Yang ada di sekitar kita, misalkan hutan yang ada di sekitar kita jaga, dan mari kita budayakan gemar menanam bunga, menanam pohon, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Itu sangat dianjurkan karena itu akan sangat bermanfaat. Alam juga merasakan manfaat kita untuk mendukung kehidupan kita. Dengan kita gemar menanam, maka itu juga akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi kita ini, terutama yang di Indonesia, sudah dianugerahi Tuhan, dianugerahi Allah alam yang begitu subur, kok kita sia-siakan? Ini kerugian yang amat besar. Mari, tanah yang ada di sekitar kita ini adalah tanah yang subur.
Ya, tanah yang kalau siapa ya Pak Plus ya, artinya di kita ini kalau ditancapkan itu tongkat saja, itu ibaratnya ditancapkan aja akan tumbuh. Artinya apa? Artinya begitu suburnya tanah kita ini ya. Jadi jangan sia-siakan. Bagi yang tinggal di perkotaan bagaimana, itu sebenarnya bisa membuat konstruksi bangunan yang di atas itu bisa ditanami, sehingga seperti di Jepang misalkan, itu banyak di hotel-hotel itu kemudian di serambi-serambi atau di tempat khusus tetap ada tanaman padi, luar biasa, sehingga ada bangunan tapi tetap lahan untuk berenang itu disiapkan ya. Ini anugerah yang luar biasa. Mari kita jaga lingkungan kita ya, agar oksigen ya yang kita butuhkan dalam setiap saat kita bernafas ini butuh oksigen yang bagus. Kalau tanaman-tanaman banyak di sekitar kita, maka yang kita hirup adalah oksigen yang bagus kualitasnya. Tapi kalau yang di sekitar kita sudah tidak banyak pohon tapi malah banyak asap yang kita konsumsi, ya udah, ini alamat, artinya sangat berisiko terhadap penyakit pernafasan dan lain-lain ya. Jadi itu saudara-saudaraku, mari dengan adanya kejadian kebakaran yang luar biasa di negara adidaya, negara yang sangat maju, ternyata apapun teknologi yang dimilikinya tidak bermanfaat dan tidak bisa mengatasi. Itu yang bisa kita lihat. Amerika kurang apa? Negara yang sangat maju, teknologinya luar biasa, ekonominya menguasai dunia, tetapi ketika diberikan kebakaran seperti di Ari tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah hebatnya kekuasaan Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir di situ. Kalau sudah bisa komputer ya, sudah bisa membuat yang sangat canggih itu, kita mengalahkan yang lain-lain, kita paling hebat, kita paling, itulah kesombongan. Itu menunjukkan, kita ditunjukkan di hadapan kita bahwa kalau Allah sudah berkehendak, sebenarnya manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa. Maka sekali lagi, hikmah yang bisa kita ambil, janganlah kita berlaku sombong dan angkuh di muka bumi ini. Sehebat apapun kita ini hanya makhluk yang akhirnya sudah akan wafat, akan mati, akan meninggalkan semua ini. Tapi selama hidup di dunia tentunya kita harus banyak bersyukur. Bersyukur dengan diimplementasikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, mensyukuri nikmat Tuhan. Kemudian mari kita bersahabat dengan alam. Mari kita lestarikan alam, karena ketika kita berbuat baik dengan alam, dengan lingkungan, insya Allah alam juga akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tadi betul-betul bahwa Allah itu maha segala-galanya. Karena bisa kita lihat Amerika yang begitu canggih, begitu maju, begitu luar biasa, ternyata dengan diberikan api tidak mampu berbuat apa-apa. Akhirnya hanya bisa melihat kehancuran di mana-mana, khususnya di negara bagian California. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaat, sehingga kita bisa sekali lagi mengenal diri kita, kemudian kita berbaik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan syukur kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat atau memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.